pagi Sobat Humas, senang sekali kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Neng Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Sobat Humas, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Kapolres Ngawi, Bapak Iwayan Winaya SIK MH. Beliau menginisiasi perbaikan beberapa rumah warga yang mengalami kerusakan dan juga salah satunya adalah rumah seorang guru honorer yang beberapa waktu yang lalu sempat viral karena tinggal bersama kambing. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita tanyakan kepada beliau. Semangat pagi Bapak. Selamat pagi. Mungkin maskernya bisa kita buka ya Bapak, karena tadi sudah melalui prokes biar warga lebih mengenal. Dalam waktu yang singkat karir beliau juga bagus dan mungkin karena beliau memiliki hati yang mulia selalu membantu warganya. Nah, saya langsung menanyakan terkait dengan program Bapak yang selalu membantu warga ini Pak. Ini Bapak memiliki program belusukan membantu renovasi rumah ya Pak ya? Ya, ini program sekali. apa sih Pak? Ini saya panggilnya Mbak siapa? Ning aja. Mbak Ning. Siap. Oh ya. Jadi Mbak Ning kita di Polres Ngawi itu mempunyai program bedah rumah. Jadi bedah rumah ini kita sudah memasuki rumah yang ke-16. Kalau Mbak bertanya kepada saya lagi lebih mendalam, mungkin pertanyaannya adalah uangnya dari mana sih atau dananya dari mana? Ternyata anggota kita ini mempunyai suatu semangat yang luar biasa. Ya, jadi kita ada namanya Jumat Berkah. Jadi Jumat Berkah ini kita menyisihkan sebagian rezeki kita setelah apel pagi, kemudian kita kumpulkan. Nah, kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu beban daripada masyarakat. Nah, inilah mungkin rumah yang ke-15 ya, yang ke rumah daripada Ibu Sri Hartati ini yang di Karanganyar. Luar biasa. Sampai 16 rumah ya Pak ya. Ya, luar betul biasa sekali. Bapak. Rumah yang dilakukan renovasi ini di mana saja Pak? Nah, rumah yang dilakukan renovasi kalau 3 ke belakang yaitu di Karanganyar, rumah Ibu Sri Hartati, kemudian rumah Ibu Lilis yang difabel, kemudian ada seorang rumah bapak yang tua yang mungkin istilah kita itu mempunyai keterbelakangan mental, itu di Kedung Galar. Nah, saat ini yang sedang berlangsung adalah rumah Bapak Sunardi. Bapak Sunardi ini profesinya adalah tukang mengambil sampah. Jadi setiap hari menarik gerobak sampah, mengambil sampah dari lapangan tenis, kemudian ke rumah dinas Kapolres, kemudian ke kantor polisi, kemudian ke rumah dinas Wakapolres. Jadi kebetulan rumahnya sangat tidak layak huni. Luar biasa. Kesan masyarakat Pak ketika mereka tahu rumahnya akan direnovasi seperti apa Pak? Tentu sangat luar biasa ya, karena masyarakat kalau kita lihat dari biaya yang kita gunakan itu cukup besar sehingga mereka sangat dibantu sekali. Bedah rumah ini dikelompokkan oleh rekan-rekan atau kita sebut sebagai tim bedah rumah. Itu bedah rumah sendiri atau membangun ulang. Jadi tidak semuanya hanya diperbaiki saja. Jadi kalau rumah dari Ibu Lilis penyandang disabilitas itu dirobohkan rumahnya dibangun. Nah, kemudian rumah Ibu Sri Hartati yang guru yang kemudian disampaikan viral karena di rumahnya seatap dengan kambing itu dirobohkan dan dibangun ulang. Jadi yang diperbaiki itu sedikit, lebih banyak kita kepada membangun kembali karena fondasi dasarnya sudah tidak baik atau tidak layak. Mengapa Bapak memilih renovasi rumah Pak untuk membantu warga ini? Maksudnya kegiatan sosialnya. Ya, saya lihat memang dari segi pemerintah kita, baik dari Bapak Presiden, Kemenko Marves, kemudian Menteri Perekonomian sudah memberikan bantuan berupa beras, berupa uang tunai,
kepada masyarakat. Jadi kita mengambil sisi yang dalam waktu lama masih bisa kita kenang, masih bisa kita lihat dan memang bahwa rumah itu merupakan salah satu hal pokok ya Pak kebutuhan ya. pokok yang Betul, harus dipenuhi. Termasuk sandang, pangan, papan ya Pak Betul ya, itu sekali. papannya ya Pak ya. Adakah tujuan dari program ini Pak? Maksudnya selain untuk mesejahterakan, untuk mengamankan dari bencana kah atau seperti apa, karena saat ini sedang musim penghujan? Ya, betul sekali Mbak. Jadi kalau kita lihat ya pahlawan di dunia zaman sekarang itu ada dua, yaitu pahlawan bagaimana kita membantu masyarakat di dalam bidang pendidikan, dan yang kedua adalah pahlawan yang bergerak di bidang ekonomi. Nah, kita berusaha ada di tengah-tengah di antara kedua hal tersebut. Karena sekarang sudah tidak ada lagi pahlawan di zaman berperang, kan sudah tidak ada. Sehingga mari kita ikut mensejahterakan masyarakat, memberi bantuan yang bisa dalam waktu lama mereka bisa nikmati. Tapi kalau kita boleh lihat ada kendala sih di saat tim kita maju untuk bisa membangun daripada rumah mereka. Kebanyakan daripada yang tidak mampu ini kepemilikan lahan tidak daripada bukan dari milik si penghuni itu ya Bapak ya. Tersebut mereka numpang. Okay. Nah, sehingga itu menjadi kendala. Tapi kita membuat suatu terobosan di mana yang saat ini sedang kita bangun, Bapak Sunardi yang berprofesi sebagai tukang sampah, itu lahan bukan milik mereka. Bukan miliknya. Tapi pemilik dan pewarisnya memberikan hak guna sampai dengan Pak Nardi tutup usia. Jadi kami menjembatani dengan menghadirkan Bapak Kepala Desa, dengan menghadirkan Pak Camat di atas sebuah kertas, kemudian ditandatangani sampai Pak Nardi tutup usia, diizinkan untuk tinggal di lahan tersebut. Oke, luar biasa. Dan saat ini Pak Nardi itu juga memiliki keturunan ya Pak ya? Pak Nardi single. Single. Artinya saat ini tinggal sendiri gitu tinggal ya Pak? Sendiri karena ibunya atau istrinya meninggal dunia. Luar biasa ini Bapak bantuannya. Bapak mau izin, beberapa waktu yang lalu yang sempat heboh itu ya Pak, menghebohkan Kabupaten Ngawi ya, terkait ada seorang guru honorer yang tinggal di kandang kambing ya Pak. Itu kan beritanya Bapak Kapolres dan Pak Wakil Bupati menginisiasi untuk merelokasi rumahnya itu. Itu ceritanya seperti apa Pak? Sangat mengharukan tuh Pak ceritanya Pak. Kalau dilihat dari segi lokasi, memang betul bahwa lokasi perumahan Ibu ini adalah di Desa Pandean. Ini adalah di tengah hutan. Ya. Tengah hutan? Tengah hutan. Jadi di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, desanya Desa Pandean. Profesi Ibu Sri Hartati ini adalah seorang guru honorer, di mana gajinya hanya 300.000 per bulan. Untuk bapaknya kerjanya adalah serabutan. Nah, kami bersama pemerintah daerah menginisiasi agar bisa Ibu ini mempunyai rumah yang layak huni. Jadi seluruh anggota kemudian secara sukarela mengumpulkan dana. Setelah cukup terkumpul, kami serahkan kepada Ibu Sri Hartati dan keluarganya untuk bisa dikelola. Pengalaman yang lalu ketika kita mengumpulkan dan diserahkan kepada yang membutuhkan ini, karena tidak mempunyai sumber daya untuk bisa mengelola, akhirnya tidak akan bisa terwujud. Sehingga kita membentuk sebuah panitia, Mbak. Dipimpin oleh Bapak Kepala Desa dengan Pak Camat, menerimalah sumbangan dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari Korpri, dari Persatuan Guru. Kemudian kita melanjutkan daripada kredit tanah yang dimiliki oleh Ibu Sri Hartati dan membangunkan rumahnya yang sampai saat ini sudah 80%. Setelah nanti selesai terbangun dan tanahnya lunas, baru kita serahkan
kepada ibu Ibu guru beserta keluarganya. Jadi ibu guru dan keluarganya tidak sendiri dalam mengurus. Setiap Rumah hari itu ada ya. anggota Polri yang di sana ikut melaksanakan pembangunan, dan dari pemerintah desa dan kecamatan yang hadir di sana untuk gotong royong membangun rumah Ibu Sri. Itu rumah Ibu Sri itu tanahnya di atas tanah miliknya sendiri kah atau? Saat ini sudah pada tanah milik sendiri karena Oh, dibeli gitu. dari tetangganya itu. Oh gitu. Memang di situ ada kambing, Pak. Oh ya, jadi ceritanya bahwa bapak ini kerja serabutan dan kambing itu adalah hewan peliharaannya. Oh gitu. Ya, tapi di sebelah rumah yang lama yang sudah kita pugar. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kambingnya setelah rumahnya jadi, Mbak, kita bangun di belakangnya aja kandangnya biar Lebih bersih gitu, lebih Bapak bersih ya. dan sehat ya untuk keluarga itu. Itu Ibu Sri tinggal bersama suami dan memiliki anak juga, Pak. Betul, memiliki putri. Putri ya, Ya. satu ya Pak ya. Ya, 2 kayaknya. Oh 2 ya. Ya. Oke. Bapak mau izin, ketika rumah Bu Sri ini direnovasi Pak, Bu Sri dan keluarganya tinggal di mana Pak mereka Pak? Apakah tetap stay di situ dengan mungkin Ya. satu sudut tempat? Ketika rumah dibongkar itu sebetulnya rumah di kampung sebelah adalah rumah asal daripada Bu Sri. Sehingga Bu Sri gitu. kita komunikasikan dengan adiknya, kemudian untuk menumpang sementara di adiknya karena rumahnya kita pugar, dan kemudian kita berdirikan rumah yang Bangunan baru. itu ya Pak. Hingga saat ini Bu Sri berarti karena masih 80% masih tinggal di rumah keluarga ya Pak ya. Keluarganya, betul. Luar biasa. Rumahnya di tengah hutan Pak. Untuk akses ke sekolah bagaimana Pak? Mereka kan Ya, memang di tengah hutan tapi sudah ada jalan. Jalan gitu ya, jalan Pak? yang dibangun dari dana desa itu. gitu. Jadi mungkin sekalian bercocok tanam di situ dan Ya, beternak betul. gitu ya Pak ya. Bapaknya memang serabutan pekerjaannya. Oke. Bapak ini waktu merenovasi rumah warga yang mengalami disabilitas ini pas dilaksanakan tanpa sengaja di Hari Sumpah Pemuda ya Pak ya. Ya, ini program Ini kita menyulut ya. menyulut keinginan dari anggota untuk ikut membantu ya Pak. Itu seperti apa atau gimana Pak ini Kak? Ini adalah rumah Ibu Lilis. Ibu Lilis adalah penyandang disabilitas dan juga seorang janda. Ya, Jadi hidup suaminya sendiri gitu Pak? hidup dengan seorang putrinya yang masih SMP. Ini adalah di Kecamatan Ngerambe. Kalau Ngerambe dari sini itu sekitar 45 menit berada di atas pegunungan. Memang rumahnya sangat tidak layak dan ibunya pun mempunyai penghasilan yang hanya cukup untuk makan Kebutuhan saja. makan. Jadi Serabutan kami, juga itu Pak? ya betul. Jadi kami berkomunikasi dengan daripada kelompok penyandang disabilitas ini, kemudian terpilihlah ibu ini untuk mendapatkan bantuan dari kami. Oke. Semula kami hanya dimintain bantuan berupa papan dan semen, tapi setelah cek lokasi kami melihat bahwa sangat tidak layak sekali. Tempat Jadi tinggalnya itu ya Pak tidak ya? layak sekali. Kemudian tim kita daripada hanya menyumbang papan dan semen, tim kita langsung turun dari Polres dipimpin oleh Pak Wakapolres dan Kasat Binmas ke lokasi, kemudian mengecek ini sangat layak untuk mendapatkan rumah yang sesuai lah. Kemudian kita menghimpun daripada teman-teman anggota Polres Ngawi dan akhirnya terkumpul anggaran untuk bisa membangunnya. Membangun rumah itu. Itu penghimpunan dana setiap hari Jumat itu setiap hari Jumat Pak? Setiap hari Jumat. Ditentukan nominalnya kah? Tidak ditentukan nominalnya. Jadi seikhlasnya ya Pak Keikhlasan. ya? Kalau bahasa Jawanya sirkuler ya. Oh Mbak ya. sirkuler, Iya. iya luar biasa Pak. Pak ini program Jumat Berkah ini akan berlangsung terus ataukah ada batasan waktunya Pak? Ya, mudah-mudahan bisa berlangsung terus dan Oke. kita wariskan dari Kapolres sebelumnya kepada Kapolres yang baru. Yang baru, luar biasa Pak ini Pak. Iya. Jiwa sosialnya dimulai
diturunkan ke anak buahnya, Ya, kemudian betul. anak buahnya juga ikut membantu. Tentunya ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri Pak, bisa menolong orang lain Pak. Pak, terkait dengan renovasi rumah Pak, renovasi ya, Ya. itu nanti berkelanjutan ataukah ada batas waktu cuma hingga akhir tahun kah atau gimana Pak? Kita berkelanjutan, Mbak. Jadi ketika ada yang membutuhkan, kita akan mendatangkan tim Oke. untuk menilai kelayakan daripada memperoleh itu dan didukung oleh lembaga yang ada di sana seperti Kasun, seperti kepala desa, seperti camat untuk menilai kelayakan yang ada di lokasi apakah layak menerima atau tidak. Oke, Pak, misalkan ada seorang tetangga begitu di Kabupaten Ngawi, misalkan ingin ada keluarganya atau tetangganya yang rumahnya kurang layak supaya mendapatkan bantuan dari Polres Ngawi ya, dari Bapak Kapolres, itu prosedurnya seperti apa, Pak? Prosedurnya tidak sulit ya, cukup menyampaikan kepada Babin Kamtibmas yang ada di desa tersebut dan kemudian Babin akan meneruskan kepada Kasat Binmas sehingga bisa diusulkan ke kita. Yang kemarin menjadi permasalahan beberapa kali itu adalah ketika tanah tersebut bukan pemilik dimiliki oleh yang bersangkutan, Mbak. Jadi numpang itu ya Pak, ibaratnya numpang di ya, atas tanah orang di ya tanah Pak ya. orang. Kalau kasus seperti itu bagaimana Pak penyelesaiannya Pak? Kita punya solusi seperti yang disampaikan tadi oleh saya daripada Bapak Sunardi ya, tukang sampah itu bahwa pemilik lahan dan pewarisnya bersedia meminjamkan kepada yang bersangkutan. Nanti kita buatkan surat pernyataan dan disaksikan oleh Bapak Kepala Desa, oleh Pak Camat sehingga ya bisa digunakan sampai akhir hayatnya. Sampai ada batas waktunya begitu ya. Ya. Ini Bapak ini memiliki beberapa inovasi yang luar biasa, ini saya dengar. Salah satunya jiwa sosial tadi, bergerak di bidang sosial untuk membantu warga. Bapak juga memiliki sebuah inovasi untuk dapat menyampaikan sebuah pesan Kamtibmas terutama terkait dengan prokes. Bapak menggunakan wayang ya info. Ya. Ini wayangnya wayang gimana nih Pak? Iya, kebetulan kita mempunyai seorang dalang, yaitu seorang anggota, yaitu Aibda Setiawan, anggota Polsek Jogorogo yang mempunyai hobi dan keinginan untuk menjadi dalang. Kemudian kita melaksanakan diskusi dan kita berusaha untuk membuat seorang figur Babin Kamtibmas, tapi dengan wayang tersebut, sehingga kita bisa menyampaikan beberapa pesan terutama tentang COVID ya, tentang prokes ini kita sampaikan kepada masyarakat menggunakan media wayang dan menggunakan bahasa Jawa. Oke. Ya. Ini ada berapa personil Pak yang ditunjuk terkait dengan wayang ini Pak? Hanya satu aja ya. Pak dalang ini saja. Oke. Ini wayangnya wayang orang atau mungkin wayang kulit? Wayang kulit, Mbak. Wayang kulit ya Pak ya, kulit, yang didesain untuk mensosialisasikan prokes gitu ya Pak. Betul Unik sekali. Pak ini Pak. Di Jawa Timur hanya di Ngawi aja seperti ini. Bapak infonya juga sering membantu anak buah yang sakit ya Pak ya? Ya. Kita punya program, kita berkeliling, silaturahmi, menjenguk anggota kita yang sakit. Alhamdulillah beberapa anggota yang masih dalam cuti untuk bisa penyembuhan sudah semua kita lakukan sambang. Ada berapa anggota Pak? Sekitar 20. Hah? Banyak ya Pak ya? Ya, sakit apa itu Bapak? Ada yang sakit ginjal, ada yang diabetes, ada juga yang stroke. Kalau satu lagi yang perwira atas nama Ibtu Supomo sudah sehat, itu ada kanker di tenggorokan, jadi dibukakan di lubang tenggorokannya untuk membantu pernapasannya. Sekarang sudah ditutup, sudah sembuh. Oh ya Allah, alhamdulillah. Karena Bapak sambangi akhirnya imunnya naik ya Pak ya. Mudah-mudahan. Karena kan perhatian ini mengalahkan obat sebetulnya ya Pak ya. Bapak mohon izin terkait dengan saat ini di wilayah Ngawi sedang musim hujan ya Pak ya. Tentunya kan ada beberapa masalah seperti
bencana alam dan sebagainya. Adakah pesan-pesan yang disampaikan ke warga dalam menghadapi musim penghujan ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada masyarakat Ngawi di masa penghujan ini tolong siapkan diri karena kita mempunyai 2 aliran sungai, yaitu Sungai Bengawan Madiun dan Sungai Bengawan Solo, dan juga bencana yang berupa angin puting beliung yang biasa merobohkan pohon sehingga membuat kemacetan di jalan. Mari kita sama-sama berhati-hati, dan kami dari Polres Ngawi yang bersinergi dengan BPBD pemerintah daerah Kabupaten Ngawi sudah siap membantu dan melayani masyarakat menghadapi bencana alam. Luar biasa. Semangat ini untuk Bapak. Ya, Ini kasih. warga Ngawi sangat beruntung dipimpin Bapak. Ya. Karena selain perhatian dari sosialnya juga termasuk keamanannya luar biasa. Bapak, terima kasih untuk waktunya. Demikian tadi bincang-bincang hari ini. Ya. Semoga nanti banyak sekali warga yang bisa mencontoh kegiatan sosial Bapak sehingga dapat membantu yang lain untuk menjadi lebih baik dan lebih sehat lagi, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Mbak. Siap. Demikian tadi pemirsa Sobat Humas sekalian, bincang-bincang saya dengan Bapak Kapolres Ngawi terkait dengan pengalaman beliau membantu banyak warga untuk mendapatkan hunian yang lebih baik. Dan semoga hal ini bisa menginspirasi yang lainnya untuk bisa melakukan hal yang sama. Baik Sobat Humas, terima kasih telah menonton acara podcast hari ini. Nantikan podcast kita berikutnya bersama narasumber yang tak kalah inspiratif. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Terima kasih Bapak. Matur sakalangkong tretan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.